Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haslinda Sari, Program Studi Hukum Tata Negara Kelompok 3 Semester 4, Fakultas Syariah dan Hukum Islam. Tujuan saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu perkembangan pemerintahan di Indonesia, di mana di sini saya akan memaparkan materi saya tentang landasan hukum pelaksanaan pemerintahan daerah. Terdapat 4 poin. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan yang keempat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Langsung saja, saya akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, di mana perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dilatar belakangi karena adanya perkembangan ketatanegaraan setelah Dekret Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Maka, undang-undang ini disusun untuk melaksanakan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dengan berpedoman kepada Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis besar haluan negara atau GBHN yang dipidatokan Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 dan telah diperkuat oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS nomor 1/MPRS/1960 bersama dengan segala pedoman pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 intinya menetapkan bahwa dekonsentrasi dan desentralisasi berjalan dengan menjunjung tinggi asas desentralisasi teritorial dan dualisme pemerintah di daerah dihapuskan. Melalui undang-undang ini, Indonesia dibagi atas daerah yang berhak dan mengurus rumah tangganya sendiri dan tersusun dalam 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan pertama yaitu provinsi dan atau kota raya. Tingkatan kedua, kabupaten atau kota madya. Tingkatan ketiga, kecamatan atau kota praja. Semasa berlakunya undang-undang ini, pembentukan daerah tingkatan 3 tidak pernah terlaksana, walaupun sempat dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Poin kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, di mana undang-undang ini merupakan koreksi dan penyesuaian baru dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 sesuai dengan adanya pergantian Orde Lama ke Orde Baru. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 lahir sesudah adanya pengarahan politis mengenai pemerintah daerah dalam GBHN. Undang-undang ini lahir sebagai pelaksanaan TAP MPR Nomor 4 Tahun 1974 dan juga di bawah rangka Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 1974 hingga 6 Mei 1999. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dinilai sangat bernuansa sentralistis dan kurang memperhatikan kedudukan DPRD sebagai badan legislatif yang berdiri sendiri. Adapun latar belakang situasi dan nuansa pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagai berikut. Pertama, sedang giatnya sosialisasi pembangunan ekonomi dan menomorduakan pembangunan politik. Yang kedua, untuk itu diperlukan pemerintah yang stabil dari pusat sampai daerah. Yang ketiga, selanjutnya dibuat berbagai undang-undang yang sentralistik, mengurangi kegiatan partai politik dan memandulkan peran DPRD dan juga peran DPR. Yang keempat, memaksakan kursi-kursi partai politik dari 9 partai menjadi 2 partai di samping dominasi Golkar. Dan yang kelima, pengukuhan dan pelaksanaan dui fungsi ABRI di segala bidang dari sektor pemerintahan termasuk di bidang legislatif dari pusat sampai daerah. Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut, dapat diketahui bahwa desentralisasi dengan pemberian otonomi kepada daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan
pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat melalui prinsip stabilitas politik dan kesatuan bangsa. Tujuan itu mengandung arti bahwa pemberian otonomi kepada suatu daerah perlu didukung oleh faktor-faktor yang bersifat teknis administratif yang secara minimal dan menjamin kemampuan daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berkenaan dengan pemerintah daerah. Di dalamnya terkandung aspirasi politik yang pada hakikatnya ingin menempatkan pemerintah daerah sebagai bagian penting dari sistem NKRI. Aspirasi politik sebagaimana yang dimaksud itu kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 di mana asas desentralisasi dan pemberian otonomi kepada daerah dilaksanakan bersama-sama dengan asas desentralisasi serta memberi kemungkinan kepada tugas pembantuan. Sebagaimana telah diketahui, berbeda dengan kedua undang-undang pemerintahan daerah terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tidak menyebut secara eksplisit sistem otonomi yang dianutnya. Kedua undang-undang terdahulu dimaksud menyatakan diri menganut sistem otonomi real. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menganut sistem otonomi material. Pendapat itu diperkuat oleh praktek pembentukan dinas daerah melalui keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang pedoman pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah. Poin ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disusul dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Adalah merupakan koreksi total atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dalam upaya memberikan otonomi yang luas kepada daerah sesuai cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1999, lebih terkenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah 1999. Sebagai pelaksanaan ketetapan MPRI Nomor 25 MPR Tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan juga di bawah rangka Undang-Undang Dasar 1945. Berbeda dengan konsep otonomi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yaitu konsep otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Di samping menghendaki otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, di samping itu penyelenggaraan juga menghendaki suatu otonomi yang luas. Penyelenggaraan otonomi daerah harus pula didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta musyawarah, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Tujuan makro dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah dalam batas-batas kewenangannya untuk mewujudkan tujuan makro, serta mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah-daerah, kabupaten, kota, dan desa dalam upaya pemberdayaan seluruh doktrin di masyarakat. Jika prinsip otonomi yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dikaitkan dengan sistem otonomi, sistem rumah tangga daerah, maka tampak bahwa undang-undang tersebut menganut sistem rumah tangga material dan sistem rumah tangga real atau nyata. Sistem rumah tangga material tampak dari adanya pembagian penanganan urusan pemerintah antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Sementara sistem rumah tangga real tampak dari adanya kemungkinan untuk pembentukan, pemerataan, penggabungan dan penghapusan daerah maupun adanya ketentuan yang memungkinkan daerah provinsi menjalankan
kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah, kabupaten, atau kota. Dan poin yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah merupakan koreksi total atas kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Bersamaan dengan itu, disusul dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembangunan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dilengkapi dengan sistem pemilihan langsung kepala daerah. Berdasarkan undang-undang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dari tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepala daerah dan atau desa, pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota, atau serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pada undang-undang ini, urusan pemerintah daerah dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hal-hal dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan perda dalam undang-undang ini adalah gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Itulah tadi hasil pemaparan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.